wa husni ibadatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mengakal bakal. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. أنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله
Alhamdulillah, terima kasih kita terus mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, terkhusus nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat ihsan. Bahkan kenikmatan iman Islam ini lebih besar dari segalanya yang kita miliki, yang kita punya. Luar biasa. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, yang mana nanti di akhirat ini tidak ada agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali satu, yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang paling beliau takuti adalah mati atau meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Jadi ketika ditanya beliau, apakah engkau wahai Imam Ali meninggal di dalam kamar dalam keadaan Islam dan meninggal di depan rumah dalam keadaan iman? Jadi iman ini lebih tinggi daripada Islam. Ya. Kata Imam Ali, aku lebih memilih meninggal di kamarku dalam keadaan Islam, karena aku tidak tahu ketika aku melangkah dari kamar ke depan nanti imanku berubah, sampai nanti aku takut jika seandainya nanti aku meninggal dalam keadaan kufur atau keluar dari Islam. Islam iman ini sangatlah berharga, sangatlah. Di zaman now ini, di zaman now ini ada suatu wilayah di Afrika yang sudah sangat ketinggalan, tapi mereka itu beragama Islam. Listrik pun nggak ada, boro-boro mesin cuci, boro-boro sanyo, boro-boro listrik aja untuk penerangan rumah mereka nggak ada. Ketika ada salah satu YouTuber, tahu ibu YouTuber? YouTuber pembuat konten tuh sampai ke wilayah sana. Kemudian mereka mewawancarai mereka apa yang paling mereka inginkan. Mereka golongan orang-orang muslim. Aku hanya ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan apa yang paling kau inginkan? Apa mungkin kau ingin listrik, katanya begitu? Enggak, aku tidak menginginkan itu. Yang aku ingin selalu dipegang di dalam hidupku dan keluargaku adalah aku selalu ada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
memegang keislaman dan keimanan di dalam dadaku, di dalam hatiku. Apalah katanya dunia ini hanya sementara, sehingga jika seandainya kami mempunyai itu semuanya, kami bisa melalaikan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat lebih takut kehilangan imannya. Masya Allah. Tuh. Mungkin kalian ingin bantuan katanya, berupa makanan, minuman dari pemerintah, BLT lah begitu. Karena biasanya nih ibu-ibu biasanya kan kalau kemana-mana emasnya rimbil di sini. Giliran mau ambil BLT mah dilepas semua. Mau kemana ibu? Ayo sono. Kenapa itu nggak dipakai? Kan mau ngambil BLT. Ini bercandaannya ya. Enggak, kami tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang tidur dalam keadaan lapar katanya. Kenyang sehari, lapar sehari. Rasulullah itu adalah panutan kita. Bagaimana kami harus mempedulikan hal yang semacam itu? Nah, ini mereka meskipun dalam keadaan kesedihan, kesusahan, tapi lebih mementingkan agamanya, lebih mementingkan keimanan dan keislaman yang ingin beliau pertahankan di dalam dadanya. Maka tentu saja keimanan dan keislaman adalah hal yang paling berharga, yang wajib kita jaga, yang wajib kita jaga. Bahkan seandainya ada seseorang yang bermain-main dengan agama, mau keluar dari Islam, masuk lagi, itu jangan diterima seperti itu. Kalau di dalam hukum Islam, jika orang sudah murtad keluar dari Islam, masuk Islam nggak diterima, dihukum. Hukumannya adalah dipotong kepalanya. Selesai sudah hukuman. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani khalil Rasulillah alla tusyrik billahi syai'an. Meskipun janganlah kalian bermusyrik kepada Allah. Jangan wala tatruk as-shalah wa in quti'at aw hurriqat. Meskipun kalian akan dibunuh, meskipun kalian akan dipotong-potong tangannya, meskipun kalian akan dibakar, jangan sampai kalian bermusyrik kepada Allah Subhanahu. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa bermusyrik kepada Allah dan meninggalkan salat yang 5 waktu, maka Nabi Muhammad tidak akan peduli kepadanya, tidak akan mempedulikannya lagi, sudah terbebas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusyrib wa la tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Janganlah meminum arak khamr, ciu, topi miring, anggur merah. Kalau anggurnya dimakan orang. Tapi maksudnya segala yang memabukkan, apapun itu, meskipun air putih tapi ini memabukkan, haram. Segala yang memabukkan, karena segala yang menghilangkan kesadaran itu adalah puncak dari segala keburukan. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ini diantara alam, ketahuilah bahwa diantara model-model, contoh-contoh, kita harus tahu ya, contoh-contoh orang yang murtad ini. Satu, yang pertama, dia berazam. Kemarin azam apa? Azam itu bukan berniat namanya, bertujuan, atau kemarin sudah tiba apa? Azam itu apa? Berencana. Dia berencana mau keluar dari Islam. Ini begini, nanti kalau saya ke Amerika mau ini pindah agama lah. Nah, itu udah murtad pada waktu itu. Berencana mau pindah agama, mau keluar dari Islam, itu sudah menjadi murtad. Dekat itu maksudnya nanti siang saya pindah agama. Sekarang aja beliau bilang begitu, udah keluar dari Islam. Atau 1 bulan lagi
1 bulan lagi mau pindah agama, udah waktu itu sudah murtad, harus langsung syahadat lagi. Aw yataraddada fihi, nanti gimana ya, saya ini murtad enggak ya, saya ini pindah agama enggak, itu sudah murtad waktu itu udah. Atau bi'alaqah bi'ulqah, dia pokoknya kalau suami saya datang, punya suaminya udah nggak tahu mati atau hidup kemana, tiba-tiba dia punya janji seperti ini, kalau suami saya datang saya mau pindah agama, atau dan lain-lain contoh-contoh umpamanya gitu. Nah, itu adalah dilarang, haram hukumnya, musyrik ya, murtad itu ya, dengan kata-kata seperti itu. Fayakfuru halan. Kemudian wa ka'ayyas sudah limakhlukin, atau bersujud kepada selain Allah, bersujud kepada makhluk, kepada ibu bapak sama, itu menjadi murtad. Enggak boleh sujud, tidak boleh sujud, kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Dan bersujud kepada Allah pun ada aturannya, ketika sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud apa tuh, pokoknya ada sujud yang disyariatkan. Selain itu dia sengaja sujud yang nggak ada itu nggak boleh. Apalagi sujud kepada manusia, sujud kepada raja, ya sujud yang menempelkan kepala ke tanah kepada manusia, itu sudah murtad. Atau sujud kepada berhala, itu jelas, meskipun main-main itu ada murtad. Atau bersujud kepada matahari, atau berjalan, nah ini yang mengkhawatirkan, ini berjalan ke gereja, memakai pakaian orang-orang yang biasa beribadah di gereja, kemudian ikut tarian-tarian apa, nyanyiannya, ikut apa itu, ikut-ikutan, itu murtad itu. Kata ulama ini, masya Allah. Atau dia melihat 1 lembaran Al-Quran atau bacaan yang ada Bismillahirrahmanirrahim, atau asma Nabi Sallallahu, atau asma malaikat, atau asma-asma bacaan-bacaan yang diagungkan di dalam Islam, kemudian dia mengambilnya dengan meludahinya, atau dia mengambilnya untuk ini ingusnya, nah, itu murtad begitu. Atau menginjaknya. Beda dengan membakarnya. Kalau membakarnya tujuan untuk menyelamatkan daripada berserakan, kita amankan, dibakar, itu boleh. Tapi kalau tujuannya menghinakan, membakar tapi menghinakan, itu juga sama. Atau dilumih dengan kotoran dan najis dan lain-lain, maka itu pun menjadi murtad. Atau mengencingi masjid dengan sengaja, atau melumuri masjid-masjid, atau yang i'lan Islam, ya, kebesaran Islam, mereka lempar dengan kotoran dengan sengaja untuk menertawakannya, untuk bercanda-canda, begitu murtad itu. Boleh. Atau ingkar dengan kenabiannya Nabi Muhammad dan kenabiannya para nabi. Siapalah Nabi Muhammad, saya nggak percaya, ini murtad. Atau tidak percaya dengan ingkar dengan kitab-kitab yang sudah dibenarkan oleh agama akan kebenarannya, seperti Taurat, Injil, Zabur, apalagi Al-Quran. Apa Taurat itu nggak ada dan lain-lain. Kalau bilang apa ini ya? Ada SMS masuk kali ini. Mohon maaf ya Bu ya. Barangkali ada yang transfer. Oh nggak ada yang mungkin nanti. Jadi yang mana ya? Atau mengingkari salah satu surat di dalam Al-Quran yang sudah disepakati, pokoknya dari awal sampai akhir Al-Quran sampai An-Nas, pokoknya saya nggak percaya itu surat An-Nas itu bukan Quran kayaknya, surat Al-Fatihah itu bukan Quran dan lain-lain. Dengan udah mujma', para ulama sepakat dia ingkar, maka itu menjadi dia murtad.
kecuali memang kalau ikhtilaf ulama seperti bismillah dalam Al-Fatihah. Ini berbeda pendapat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah di dalam Al-Quran itu salah satu ayat, tapi menurut mazhab Maliki bukan ayat. Itu karena punya dalil tersendiri. Itu boleh untuk mengikuti salah satu mazhab, bukan berarti tergolong murtad. Au yungkiru wujub wajib atau ingkar wajib yang sudah diwajibkan. Apalah sholat 5 waktu enggak wajib, apalah puasa Ramadan enggak wajib, ingkar, enggak mau, enggak percaya gitu, itu murtad. Apalah haji itu enggak wajib, ya kalau bilangnya enggak wajib bagi yang mampu itu boleh bilang begitu. Tapi kalau memang secara total dia mutlak bahwa haji tidak wajib, maka murtad. Atau mengingkari kesunahan yang sunnah. Apa sholat rawatib itu tidak sunnah? Pokoknya mengingkari kesunahan yang sunnah. Atau mengingkari keharaman yang sudah diharamkan. Minum arak tuh boleh, nggak haram. Itu murtad itu. Berzina itu boleh. Nah, itu mengingkari keharaman yang haram. Yang sudah sepakat oleh para ulama, sudah tahu, sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh para ulama. Riba itu boleh, makan riba itu boleh, kata begitu. Atau ingkar kehalalan yang dihalalkan. Saya mah tidak percaya kepada pernikahan, ya, karena pernikahan itu halal, kalau zina itu haram. Dia mengingkari enggak ada, menikah itu semuanya palsu dan lain-lain, umpamanya begitu, ada lain-lain. Pokoknya tidak mempercayai kehalalannya dia. Maka dia termasuk murtad. Atau dia tidak mempercayai salah satu rakaat di dalam sholat. Pokoknya sholat duhur ini cuma 3 rakaat, sholat asar 2 rakaat, padahal 4 rakaat kan. Atau ada sholat, berarti kan wajibnya 5 waktu, sekarang ada 6 waktu. Pokoknya ini dia mewajibkan bahwa sholat ini wajib 6 waktu sekarang, menambah ini. Atau mengurangi salah satu waktu, enggak, sholat itu hanya 4 waktu, salah satu yang gugur. Karena subuh itu kita ngantuk, ketiduran. Dengan ingkar begitu tuh, kalau dia nggak ingkar tetap emang gimana kalau subuh itu kesiangan aja, dia mengakui dosa, dia nggak murtad begitu tuh, dianya berdosa. Kalau dosa nggak sampai murtad ya. Atau mengingkari sholat tadi rawatib, sholat sunnah, pokoknya saya enggak. Kalau nggak bisa melaksanakan, jangan mengatakan itu tidak sunnah. Kalau nggak bisa, ya Allah saya maaf belum bisa nih sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Nah itu berarti dia belum bisa, bukan berarti dia mengingkar. Kalau itu nggak masalah. Kalau dia sampai mengatakan apa itu nggak sunnah, nah itu sudah murtad. Atau sholat id nggak sunnah. Minum arak boleh, zina boleh, liwat itu homo itu boleh katanya, nggak haram homo itu. Bagaimana, kan kita itu diciptakan oleh Tuhan, umpamanya nih mengatakan aja begitu. Punya perasaannya sama cowok, atau perempuan sama perempuan, gimana ini saya sudah takdir Tuhan. Dia mengatakan sehingga dengan dalil seperti itu membolehkan hal yang dilarang, maka dia murtad. Atau berhubungan intim dengan wanita haid, mengatakan bahwa boleh katanya, dan lain-lain. Atau menyakiti sesama muslim boleh, itu juga murtad. Merampas harta orang lain itu boleh. Ini nggak boleh merampas harta orang. Maling ini katanya boleh nih, pokoknya maling boleh. Apalagi maling di bank, kan riba itu boleh kita maling katanya. Nggak boleh.
dia itu murtad kalau itu. Meskipun yang dipalingnya perkara-perkara yang riba, dia mengatakan hal itu boleh, nggak boleh itu. Dengan meyakini membolehkan yang diharamkan, dia adalah terjerumus kepada kemurtadan. Membolehkan riba, membolehkan atau meyakini kebolehannya suap haram. Terus dia dengan aneka macam dia berbicara bahwa suap menyuap itu tidak haram. Saya ditanya, Ustaz, itu saya dikasih itu untuk mendukung itu gimana? Haram. Tapi nanti buat Ustaz di separuh nih uangnya. Oh, haram. Oh, hal jadi haram jadi halom ya. Nanti lama-lama jadi halo gitu ya. Wa sholatu bila wudu'in meyakini sholat nggak usah wudu sekarang. Sekarang ada saya punya madhab baru, sholat nggak usah wudu. Sholat nggak usah wudu. Berhubungan intim nggak usah nikah. Jual beli nggak usah jual beli, pokoknya udah ambil aja boleh. Nggak usah ada akad. Dengan meyakini ini yang sudah ditetapkan ini adalah murtad. Al Quran mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu bukan mukjizat. Nah, ini murtad. Atau mengingkari salah satu sahabat Nabi SAW, Abu Bakar bukan. Dia bukan sahabat Nabi, dia musuh Nabi umpamanya. Atau dia harus dicela, dia ini Abu Bakar, Umar, Utsman, al-lain semuanya. Dari sahabat Nabi yang sudah ditetapkan dimuliakan di dalam Islam, dia mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi ini orang yang terlaknat. Naudzubillah, seandainya begitu dia murtad itu. Makanya ada kaum di antaranya salah satu kaum ya, golongan yang melaknat Abu Bakar dan sahabat Umar, dan itu adalah aliran-aliran yang tidak benar. Atau tidak meyakini sebentar sedikit lagi ya. Kita kalau sudah mati, udah mati aja nggak akan dibangunkan lagi. Nah, ini ada ba'ats, nanti ada dibangkitkan. Tidak meyakini kebenaran adanya kebangkitan. Roma Irama ya, bahkan sampai hidup lagi gitu kan. Hanya istri saleha, perhiasan terindah, namun yang akhirnya itu lagi, bahkan sampai hidup lagi. Itu berarti dia Roma Irama bahwa Al-Albas nanti dibangkitkan kembali. Jadi manusia meninggal, kiamat, nanti ada ba'ats, dibangkitkan kembali. Dia mengingkari ini, udah mati aja, nggak ada bangkit nanti. Atau nggak ada surga, pokoknya nggak ada surga. Atau begini, kalaupun nanti saya disuruh masuk surga, saya nggak mau. Nah, ini murtad nih. Amal apa dia bilang begitu. Kalau saya disuruh masuk surga, saya nggak akan mau katanya. Masya Allah, naudzubillah. Itu murtad. Awinar, dia tidak percaya neraka. Ayukadzibu nabiyan, aw yakdzibu, yakdziba, atau membohongkan kenabiannya para nabi. Itu sudah tadi disebut Nabi Muhammad itu. Bukan. Umpamanya begitu. Atau mempercayai nabi setelah adanya nabi. Atau mengaku nabi. Zaman sekarang ada orang ngaku nabi, ini udah murtad dia. Atau para pengikutnya yang percaya kepada nabi baru, itu udah murtad semua itu, ya. Sekarang ada kemarin apa? Sadek. Terus saya apa lagi? Itu enggak ngaku nabi dia. Ngaku nabi dah. Pokoknya yang ngaku nabi dan para pengikutnya, kalau dia makoli inna rahmatan, makoli katanya bahasanya. Jangan percaya orang seperti itu ya Bu ya. Aw yastahfifa, atau menghinakan nabi pendusta, Nabi Muhammad tukang kawin dan lain. Pokoknya umpamanya nih perkataan-perkataan merendahkan nabi dengan perkataan-perkataan seperti itu. Atau merendahkan malaikat, atau membohongkan adanya malaikat, atau mengucapkan kata-kata buruk tentang nabi dan para malaikat.
atau menuding Siti Aisyah, atau yaqdifu Aisyah radhiyallahu anha, menuding Siti Aisyah berzina. Ada golongan-golongan Nasrani orang Arab mengatakan begitu. Kalau dalilnya itu Aisyah itu tukang jual diri katanya begitu. Alhamdulillah, semua itu nggak boleh. Itu murtad yang bilang begitu. Itu ya. Awiyat nubuwah aw yasiku mudai, atau membenarkan kenabian adanya nabi setelah nabi. Masih banyak ini nanti insyaallah diterangkan. Wa qayyadhu bil kufri, senang dengan kekafiran salah satu teman. Dia kafir ya? Alhamdulillah. Jadi nggak boleh, harus sedih ketika dengar saudaranya pindah agama dan lain. Atau ada orang yang mau talqin sama dia, tolong talqin saya nih mau masuk Islam. Gak usah masuk Islam. Nah itu boleh berkata gitu. Atau ada orang masuk Islam, jangan terima, dia nggak boleh masuk Islam. Jadi nggak senang dengan orang yang mau masuk Islam, atau nggak mau ngajarin orang mau masuk Islam. Harusnya malah menginginkan semuanya agar orang-orang masuk Islam, atau mendoakan orang lain agar orang lain itu keluar dari Islam, semoga nanti dia kafir. Nggak boleh, itu murtad itu. Atau berdoa kepada Allah, ya Allah semoga dia mati dalam su'ul khotimah, keluar dari Islam. Nggak boleh itu, doa yang membahayakan itu nggak boleh. Karena sama muslim itu tidak boleh ridho dengan kekafiran ya. Di antaranya itu. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.